Sabda TV. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, yang berhubungan dengan iradah kauniyah qadariyah, keinginan Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Kata beliau, kata penulis buku, kullu hadza min muqtadayatir rububiyah. Semua ini adalah konsekuensi daripada rububiyahnya Allah. Fajami'u ma tarahu mathilan amama 'ainayka fis samawati wa fil ard mimma huwa mawjudun fi kaunillahi 'azza wa jalla fa innahu yajibu 'alayka an ta'lam annahu lam yujad illa ba'da an adhina Allah fihi kauna. Maka kata beliau, semua yang kamu lihat oleh dua mata kamu itu, ya, baik yang di langit, di bumi, semua yang ada di alam semesta ini, Bu, wajib kita yakini, Bu, bahwa itu semua tidak mungkin ada kecuali dengan izin dari siapa? Allah. Adanya langit. Di dalam langit ada berbagai macam apa? Ya, galaksi. Berbagai macam planet. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan yang lainnya. Semua ini adalah berhubungan dengan iradah kauniyah, keinginan Allah yang bersifat kauniyah. Ya, wajib kita yakin itu. Fa kullu mawjudin fala bud an tadkhulahu tahta iratil iradah al-kauniyah. Semua yang ada pasti itu di bawah kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lakin la budda an ta'lam anna al-iradah al-kauniyah la tastalzimu mahabbat Allah. Tapi harus kamu tahu, kata beliau, ya, bahwa keinginan Allah yang bersifat kauniyah itu tidak mengharuskan dicintai oleh Allah. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa iradah kauniyah qadariyah ini tidak berhubungan dengan cinta dan bencinya Allah. Sedangkan iradah syar'iyah diniyah ini yang berhubungan dengan apa? Cinta dan bencinya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi bedakan ya antara iradah kauniyah qadariyah, maka ini pasti terjadi, dan ada iradah syar'iyah diniyah, dan ini belum tentu apa? Terjadi. Ya. Makanya pada seorang mukmin, Bu, ada pada diri seorang mukmin terdapat padanya dua kehendak tadi, Bu. Mukmin yang sholat, yang zakat, yang puasa, dia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara iradah kauniyah sebagai seorang mukmin, dan juga sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan secara iradah syar'iyah Allah berikan dia hidayah. Allah berikan pada dia apa? Hidayah. Allah berikan kepada dia kekuatan untuk menaatinya. Rasa cinta kepada ketaatannya. Maka itu iradah syar'iyah diniyah. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kata beliau, fa idza kana al-mawjudu fil kaun mimma la yuhibbuhu Allah wa la yardah fa huwa mawjudun bil kauniyati faqat. Kalau yang ada di alam semesta ini, Bu, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah, tapi ada, maka ini hubungannya dengan iradah kauniyah qadariyah. Ya. Bukan berhubungan dengan iradah syar'iyah diniyah. Paham, Ibu? Adanya dosa masuknya dalam iradah mana, Bu? Yang pertama apa yang kedua? Adanya dosa.
adanya dosa itu yang pertama, karena itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Adanya zina, hubungannya dengan apa? Yaitu iradah kauniyah qadariyah. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Saya sebutkan tadi berhubungan dengan cinta dan benci, enggak. Kata bencinya dihapus saja nih. Berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Itu yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah, itu namanya iradah apa? Kauniyah. Yang berhubungan dengan cinta dan ridho Allah, itu namanya apa? Syar'iyah diniyah. Paham Bu ya? Baik. Wa idza kana al-mawjudu fi kaunillahi mahbudan lillah. Kalau sesuatu yang ada itu dicintai oleh Allah. Contoh misalnya, Allah menginginkan adanya iman. Iman dicintai oleh Allah tidak, Bu? Dicintai oleh Allah. Keberadaan iman itu berhubungan dengan iradah kauniyah. Tapi karena itu dicintai oleh Allah, maka itu masuk dalam iradah syar'iyah diniyah. Iya. Fahuwa kauniyun liwujudihi fil kaun wa syar'iyun li mahabbatillahi lah. Maka dari satu sisi ia masuk dalam iradah kauniyah karena adanya adanya iman tersebut, ya. Tapi berhubungan dengan cinta Allah dan ridhonya karena dia masuk dalam iradah syar'iyah karena berhubungan dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian,